Halo teman-teman, bahasan selanjutnya yaitu masuk ke 5 discovery skill. Nah, sebelum masuk tentang penjelasan dari 5 discovery skill, kita bahas dulu nih. Kira-kira selain discovery skill ini apa sih yang biasanya dipunyai oleh inovator atau pemimpin atau mungkin pebisnis gitu. Jadi ambil contohnya seorang manajer atau pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan biasanya itu memiliki namanya skill discovery. Maksudnya kebalik nih, bukan yang skill discovery. Ada skill, nah skill ini dia hanya bisa merencanakan, terus mengimplementasikan, terus juga memplanning ke depannya, tapi manajer ini atau pemimpin ini belum memiliki namanya 5 discovery skill ini. Nah, 5 discovery skill ini yang pertama questioning skill, yang kedua observing skill, ketiga networking skill, 4 experimenting skill, dan yang kelima associating skill. Nah, kita bisa menyingkatnya ini menjadi kon plus A. Ingat aja kalau kon es krim diganti dengan yang C, huruf depannya diganti Q. Oke, kita langsung masuk ke yang skill yang pertama, yaitu questioning skill atau keterampilan bertanya atau mempertanyakan sesuatu. Jadi, di questioning skill ini kita diajarkan untuk gimana sih caranya mempertanyakan sesuatu gitu. Oke, mungkin kita sering ya kalau bertanya gitu. Oh iya, ini apa. Nah, tapi kita pernah gak sih berpikir bahwa kemampuan kita mempertanyakan sesuatu dari yang sekarang nih, usia sekarang dewasa, dibandingkan dengan usia anak-anak dulu, mana yang lebih sering bertanya? Tentu jawabannya menurut saya adalah anak-anak. Coba kita lihat nih anak-anak. Kita taruh aja nih 1 menit di suatu ruangan, dia pasti akan tanya, itu apa ya? Itu apa? Itu gunanya apa? Itu buat apa? Kenapa itu? Misalnya sekarang kan ada namanya eksperimen buat anak-anak nih, ditaruh di suatu ruangan dengan ada teman baru yang belum pernah dia temui. Terus juga ada diberikan makanan. Nah, di situ anak-anak itu dari yang awalnya mungkin malu-malu, tapi habis itu coba-coba nanya, ini apa ya? Makanan apa ya? Dari mana ya? Gimana ya rasanya? Ini gimana gitu. Nah, itu questioning skill itu yang sudah mulai hilang perlahan dari kita anak-anak, remaja, dewasa, itu biasanya perlahan akan menghilang. Nah, di sini questioning skill ini kita akan bertanyakan lagi gitu, akan mengembangkan lagi skill ini. Jadi questioning skill ini memicu untuk kita berpikir kritis, jadi selalu mempertanyakan sesuatu gitu. Lalu yang kedua, ini ada observing skill atau mengamati suatu objek tertentu. Nah, apa sih yang diamati? Nah, yang diamati ini bisa benda hidup, benda mati, bisa manusia, bisa mungkin jalan, bisa tanah, bisa gedung, bisa perilaku manusia, atau yang lain-lain. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita amati. Nah, observing skill ini juga bisa memicu kita dalam keterampilan bertanya. Contoh nih, kalau misalnya skill 1 kemarin saya mau nanya apa ya Bu, saya bingung gitu. Ya udah, kalian observasi aja dulu gitu. Jadi dari 5 skill ini tidak mesti harus selalu berurutan. Bisa dari observing skill dulu, kita mengamati sesuatu. Misalnya kita pergi ke mall. Kenapa ya mall yang bagian toko ini kok rame banget? Dia jual apa sih? Harganya berapa? Kenapa orang-orang pada suka? Coba kita tanya ke konsumen, coba tanya ke pelayannya, apa sih yang dijual, apa sih istimewanya. Jadi kita mengamati, tapi kita juga bisa mempertanyakan. Jadi skill yang ada di yang saya jelaskan ini tidak mesti harus selalu berurutan. Oke, selanjutnya setelah observing kita masuk ke networking skill. Jadi gimana kita menjalin kerjasama atau pertemanan, membangun channel yang luas. Nah,
tujuan dari membangun channel ini apa aja sih gitu. Nah, tujuannya nih bisa banyak. Yang pertama, kita bisa membangun hubungan pertemanan. Teman kita makin banyak. Bisa membangun relasi bisnis. Misalnya kita berada nih di suatu pertemuan atau seminar gitu kan, seminar yang offline. Terus kita jam istirahat atau coffee break, kita coba nih ngobrol ke sesama peserta lain atau ke orang-orang lain yang baru dikenal. Nah, itu bisa juga membentuk relasi gitu. Jadi ke depannya, jadi jangan malu untuk bertanya atau jangan malu untuk membuat pertemanan yang baru. Misalnya kita belum pernah kenal dengan orang, terus tiba-tiba di sebelah kita ada orang baru, silakan aja bertanya gitu. Selama pertanyaannya tuh juga sopan gitu. Pasti orang yang di sebelah kalian tuh juga akan menjawabnya dengan sopan gitu. Bisa jadi nih orang yang di sebelah kita itu diem. Kita mikir, kenapa sih orang ini diem? Bisa jadi orang yang di sebelah kita itu juga ternyata mikirnya seperti itu. Jadi kenapa kita gak mencoba action duluan? Kayak tadi yang DNA model itu mengambil resiko. Kenapa kita gak coba nanya dulu? Resikonya apa ya? Resikonya mungkin kita bisa ternyata orangnya asik juga nih, atau kok so asik ya, so kenal ya. Nggak apa-apa, itu kan pemikiran orang nih. Nah, tapi kita bisa melihat dari percakapan tadi, tujuannya apa, ada nggak sih manfaatnya gitu. Jadi nggak masalah kita bertanya atau membuat relasi baru di lingkungan baru, itu nggak masalah. Dan yang keempat, ini ada experimenting. Jadi kita melakukan suatu percobaan trial and error. Misalnya nih, kita pengen buat suatu bisnis. Gak mungkin kan kita dalam suatu percobaan, misal berhasil nih, terus kita langsung menjual. Nah, itu sangat mustahil. Kecuali kita bikin produk sekali berhasil. Biasanya kita akan mencoba lagi, benar gak ya resep yang sudah saya bikin itu berhasil lagi di percobaan kedua. Jangan sampai percobaan pertama berhasil, setelah kedua, ketiga, selanjutnya malah gagal. Nah, apalagi kalau bisnis, itu harus mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Dan experimenting ini bukan hanya yang kita kayak berbau kimia atau di lab. Nah, itu bukan seperti itu. Social experimenting dengan kita melihat perilaku orang-orang di luar, ekspresi orang-orang di luar itu gimana. Nah, itu juga termasuk dari experimenting skill. Dan yang terakhir, associating skill atau skill asosiasi. Nah, skill asosiasi ini yaitu keterampilan menghubungkan suatu informasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman orang yang berbeda-beda. Nah, contohnya di gambar ini, setiap orang dia punya satu benda yang dipegang. Nah, benda yang dipegang itu warnanya bermacam-macam dan ukurannya juga berbeda-beda. Nah, seperti itu sama. Jadi, asosiasi ini setiap orang itu pasti punya kesimpulan yang berbeda-beda. Pasti punya pengalaman yang berbeda-beda, gitu kan. Jadi, ketika setiap pengalaman orang atau informasi yang sudah kita dapat bermacam-macam, kita gabungkan, lalu kita bisa membuat kesimpulan gitu. Jadi kalau kita mau membuat inovasi bisnis, kita bisa melakukan 4 skill yang sebelumnya, lalu skill yang kelima ini kita menggabungkan atau membuat kesimpulan dari 4 skill tadi. Nah, asosiasi skill ini bisa kita picu itu berdasarkan dari kita aktif melintasi suatu batasan. Bisa dari geografi, wilayahnya, kita tinggal di Solo. Nah, kita bisa nih mampir ke daerah-daerah lain, mungkin yang terdekat gitu. Kira-kira daerah sebelah itu apa sih yang dipunya? Kenapa ya kok beda dengan daerah saya? Nah, itu kan kita bisa memunculkan skill experimenting, bisa memunculkan observasi, bisa memunculkan networking, bermacam-macam. Jadi kita aktif dalam batasan geografi, bisa dari pemikiran, industri, atau profesi. Misal kita sebagai dosen, kita nggak hanya berkuliah
kumpul dengan para dosen, tapi kita juga bisa nih berkumpul dengan komunitas lain, misalnya dengan para seniman, itu juga nggak masalah. Oke, nah di sini untuk pembahasan kali ini kita cukup membahas tentang 5 discovery skill. Nah, teman-teman nanti yang bingung masih bisa kita bahas di grup diskusi. Oke. See you next video. Terima kasih.